Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Hari ini bertepatan dengan tanggal 5 Januari 2024, hari Jumat. Barakallah, hujan deras. Dan tadi sudah bersyahadat seorang akhwat atas nama Mbak Catherine atau Cathy. Dan insya Allah untuk prosesi pensyahadatan video fullnya bisa teman-teman saksikan di channelnya Mu'alaf Center Yogyakarta. Dan insya Allah besok hari Ahad juga akan ada yang bersyahadat, 3 orang wanita yang sudah janjian dan insya Allah bertemu di gedung dakwah Mu'alaf Center Yogyakarta, dan mudah-mudahan dilancarkan. Nah, sekarang setelah selesai pensyahadatan di Masjid Gede Kauman Yogyakarta ini, saya akan bertemu seorang mu'alaf, teman lama, teman kami, teman saya, yang insya Allah kami semua menjadi saksi, saya khususnya, bagaimana perjuangannya memperjuangkan iman Islamnya. Dan malam ini kami janjian ketemu, dan insya Allah kita akan banyak sharing, banyak berbagi cerita, juga planning ke depannya dari beliau. Beliau sudah saya anggap seperti adik saya sendiri, dan tahu haru birunya perjalanan kisah hijrahnya. Dan kemarin terakhir 2 hari yang lalu telepon saya dan banyak mengabarkan hal-hal baru yang insya Allah nanti saya akan bertemu dan akan banyak berbincang santai dengan dia. Siapa namanya? Nanti kita ketemu, kita ngobrol langsung dengan teman saya ini. Insya Allah saya siap-siap untuk perjalanan, insya Allah ketemu di lokasi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini sudah sampai di lokasi, ketemu sama Ayu. Siapa? Nikita Ayu Rafaela. Ingat tahu? Alhamdulillah. Sudah sampai di lokasi, ketemuan, janjian. Kita janjian kemarin ya, Ayu ya. Nah, tadi perjalanan dari Masjid Gede Kauman, dari mensyahadatkan Mbak Cathy. Nah, sekarang udah sama Mbak Ayu. Ayu nih kita udah kenal berapa tahun ya, Ayu? 2016 ya. 2016 sampai sekarang 2020. 8 tahun. Ya, 8 tahun. Masya Allah. 8 tahun itu ketemu sama Ayu. Awal ketemu, Ayu ingat nggak? Ingat. Jadi teman-teman, Ayu ini salah satu mu'alaf ya yang bersyahadat dengan Mu'alaf Center Yogyakarta di pertengahan tahun kayaknya. Juni 18, ya, betul. Tahun 2016. Beberapa kali sudah sempat ada juga tayangannya di channelnya Mu'alaf Center Yogyakarta. Dan kali ini eksklusif ngobrol bareng dengan Mbak Liana. Panggilannya apa Yuk? Kalau ke aku Yuk, Mbak Li. Dari dulu kayaknya Mbak Li gitu ya. Nah, hari ini kesempatan ketemu bisa ngobrol santai gitu. Kebetulan juga alhamdulillah Ayunya bisa. Kemarin janjian bisa Mbak malam, enggak jam 5 karena pulang kerja jam 5 ya Yuk Iya, ya. betul. Terus kita janjian tadi aku yang agak telat. Soalnya dari Masjid Gede Kauman hujan deras juga, perjalanan lumayan ke arah utara di Jalan Kaliurang. Nah, karena sesinya ini spesial dengan Ayu, kita akan membahas nih Yuk kronologi.
awal kita ketemu dulu ya. boleh. 2016, waktu itu yang menghubungi kita tuh tante ya. Tante siapa? Tante Pipit. Tante Pipit. Tante Pipit ngomong mau mensyahadatkan keponakan ya berarti ya. Iya. Keponakannya. Waktu itu baru lulus SMA. SMA. Tuh. Awalnya gimana yuk dulu? Awalnya. Bisa iya. Oh. Kan penuh drama tuh kayaknya tuh waktu itu ya, sampai bisa ketemu kita tuh. Iya, aku dulu SMA masih di agama yang berbeda. Terus Di SMA mana yuk? SMM Yogyakarta di Bantul, Bugisan. Bantul. Bugisan. Apa Terus itu namanya? sekolah menengah musik. Oh, sekolah menengah musik. Ya. SMP-nya di SMP-nya di Muntilan. Muntilan apa tuh? Panti, asrama ya macam panti gitu. Namanya apa yuk? Asrama Marganingsi. Organisasi. Betul. Yayasan Katolik. Yayasan. Itu 6 tahun di sana. Itu tidak bertemu orang tua sama sekali juga ya begitulah. Terus nggak lama SMA. SMA tuh masih di SMM itu. Sekolah musik itu ya. 3 tahun. Terus nggak tahu tiba-tiba dengan sendirinya mencari aku siapa sih gitu. Terus agamaku apa, orang tuaku di mana kayak gitu. Nah udah gak lama kelas 2 itu aku udah mulai bertanya-tanya soal Islam. Aku tuh suka mendengar takbiran, Mbak. Sebetulnya aku suka mendengar takbiran. Itu aku suka dengerin takbiran. Terus pokoknya kalau ada lebaran tuh aku seneng. Terus aku sensitif sama pelajaran agama waktu itu. Aku tanya ke guru-guruku yang agama dulu itu. Nah, itu aku tanya-tanya ke dia terus tentang Trinitas. Terus dia jawabnya tetap muter gitulah. Terus aku tetap penasaran kayak gitu. Terus nggak lama sampai kelas 2 itu kan itu lama kan aku nggak langsung ini. Terus aku tanya, udah lalai kebetulan aku ketemu sama WA-an sama tanteku gitu. Nah, tanteku itu bilang, maksudnya dia kayak ngarahin jangan dipaksa gitu. Maksudnya ini bukan nggak boleh lo dipaksa, agama itu nggak boleh dipaksa, maksudnya harus dari hati kayak gitu. Udah aku penasaran aja gitu. Terus kalau dikasih tahu intinya Allah itu gak ada wujudnya, maksudnya Allah itu esa gitu kan. Allah itu esa gitu. Terus semakin lama aku belajar lah, lihat videonya Zakir Naik. Dokter Zakir Naik itu. Betul. Sampai sekarang aku masih inget banget. Aku ingat videonya Zakir Naik. Itu aku sampai baca-baca. Nah, terus sampai kelas 3 lah. Nah, aku kan bingung. Aku bingung. Kayaknya pindah aja, udah mantep kayak gitu kan. Cuman aku nggak tahu arahnya kemana. Aku nggak ada saudara dan lain-lain. Mama aku nggak tahu kemana, orang tua aku nggak tahu kemana gitu kan. Cuma tante itu aja. Itu, ya. Dan aku kan maksudnya pengen ikut tante waktu itu gitu. Mungkin ya aku nggak tahu kalau itu hidayah juga ya, Mbak. Kan namanya hidayah nggak ada yang tahu ya. Aku nggak tahu juga. Terus habis itu aku hubungin lah tante aku, terus maksudnya aku pengen bilang kayak gitu, maksudnya niat gitu. Terus nggak tahu mungkin jadi dicarilah Mbak Liana ini di Jogja ini. Nah dulu tuh di mana, di kosnya itu yang Kak Orin itu. Itu terakhir ini lucu nih waktu itu ya kita ketemunya ya. Iya. Di kosnya Tante Arin ya. Orin. Ingat banget aku itu Orin. yang terakhir. Nah ini aku masih ada nih yuk. Aku masih simpen loh videonya. Ini waktu apa nih yuk? Ini di shelter, ya Di shelter. Allah, aku jelek, Masya Allah. Ini juga ya di shelter ya. Iya. Nah ini pertama kita ketemu ini. Astagfirullahaladzim. Iya Ini kan? Iya. Orin kan? Astagfirullahaladzim. Ini Itu ayo. rambut. Astagfirullahaladzim, iya. Itu pertama kali ketemu di sini sama Pak Amro juga. Iya. Terus kita ke Masjid Gede habis itu kan. Nah, Yang waktu itu pensyahadatannya di sini kan? iya. Di sini aku udah tanya-tanya juga, udah yakin belum, kata Pak Amru juga kan emang nggak boleh dipaksa gitu. Ya sudah, terus ketemunya di sini di bandara ini. Ya, Bandara. Iya, aku drama itu Mbak, aku dulu dikira kabur, masuk koran, masuk Gojek, PT Jogja segala macem, dikira aneh-aneh, didukunin dan lain-lain. Itu Padahal siapa aku yang di sini. menuduh gitu? Wah banyak temanku sekolah, satu sekolahan, dikiranya aku kayak gitu. Nah, padahal aku lagi di sini dan di rumah tanteku. Ya ini lagi. Sampai dicariin ya yuk? Iya, sampai dicariin. Wah, rame Mbak, dulu itu aku mentalnya terambang-ambing. Beneran. Tapi kamu bisa memutuskan dan seberani itu yuk? Ya itu aku juga nggak tahu lah.
Tapi itu dulu Itu kan aku baru kurus umur banget. berapa ini ya? Umur 18. 18 kan? Iya, umur 18 loh, berani loh dia mengambil keputusan untuk udah kayaknya Islam aja gitu ya. Iya, betul. Dan alhamdulillahnya ya kita Iya. dipertemukan ya, dijodohkan sama Alhamdulillah. Allah bisa bertemu dan berteman sampai hari ini udah kayak saudara ya yuk ya Iya. kita ya. Gitu. Terus setelah itu gabunglah dengan Mualaf Satria dan dramanya nggak berhenti sampai di situ. Nggak berhenti, masih dicari, dikawal. Ternyata akhirnya mamahnya muncul dan mencari Ayu. Iya, ya kan? betul. Gimana muncul. yuk waktu itu Waktu yuk? itu mama muncul, dia bilang, itu aku di Padang pulang ke rumah nenek karena aku kangen banget ya sama nenekku dan Oh, nenekku. itu kan waktu pas abis kamu syahadat itu kan, Iya, terus dicari-cari, betul. ya kan? Terus sampai kita kirim kamu ke Padang. Betul. Nah itu sampai di Padang, udah di Padang itu juga nggak berhenti sampai di situ. Aku juga mengorbankan kuliahku ya Mbak, yang aku di sana di Jakarta sana. Maksudnya aku kan masih kondisi seperti itu gak memungkinkan. Karena aku juga kangen nenekku dan tante-tanteku yang lain yang sudah baik sama aku, berjasa banget kan mereka. Nah akhirnya nggak lama mamaku telepon. Maksudnya dia cuma memastikan kalau aku tuh nggak hilang kayak gitu. Nah gitu habis itu ternyata setelah itu dia malah, oh ini yang dia ngata-ngatain aku nggak sih? Oh itu ada lagi, jadi ada lagi, itu ada lagi Mbak. Ini yang paling epic, itu yang paling epic. iya, Waktu itu kan, oh itu sebelum ke Padang. Sebelum ke Padang, Oh kan iya, Ayu aku ingat banyak banget. tinggal di shelter kan. Tuntutannya kan Ayu waktu itu ikut kita dulu tuh mau sentri kata di shelter di Jakal juga. Oh iya itu. Terus iya. waktu itu dicari-cari mama kan. Oh iya sampai mau dilaporin polisi. Terus aku Karena kamu dikata-katain. masuk Islam. Iya benar. Apa yuk dikata-katain Anak apa? iblis. Anak iblis katanya. Astagfirullahaladzim. Iya dikatain itu. Mama kandung ya. Mama kandung ya waktu itu ya. Mana suaranya? Ini suaranya ada nih. Kita lihat ya. Itu yang SMS siapa? Tante mana? Mama kamu? Iya. Ya ulangin lagi. Kamu ngakunya sama Bu Dewi kamu nginep di tante kamu. Tante kamu yang mana? Mau belajar jadi loli kamu. Kayak gini alasan biar istirahat mau dimengerti. Dasar anak iblis. Mama ke Jogja malam ini juga. Potong leher mama kalau nggak bisa nemuin kamu. Kalau kamu nggak bisa mama temuin berarti kamu tidak ada di Jogja. Tanggal berapa itu? Juni kayaknya. 19 Juli. Juli. 2019. Sekarang barusan. Jam 7.57. Berarti setelah kamu syahadat ya? Iya. Iya wis. Kasih Oke. lihat ini. Dilihatin sini, deketin. Nih. Nih, bentar. Oke. Iya kayak Iya gitu. kan? Iya. Terus habis itu juga itu dihibur supaya tidak sedih. Supaya tidak sedih ya waktu Iya. itu ya. Kita rame-rame ya. Langsung Mending. ganti nomor, dibeli nomor Pak Amru sampai sekarang kepake nomornya. Masya Allah. Gitu. Awet ya. Awet kan, berkah itu Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Dan akhirnya waktu itu setelah dicari-cari, kita akhirnya mengirim kamu ke Padang, ya kan? Nah itu. Sampai di Padang menenangkan diri dulu, ketemu nenek, ya kan? Setelah kamu udah tenang, udah mantap, udah siap, balik lagi, iya nggak? Balik lagi terus mamaku kan, terus dia bilang, oh ya udah, dia memastikan kalau aku nggak hilang dan memang sama tante ya udah akhirnya. Terus nggak lama dia tiba-tiba udah nggak usah hubungin mama karena sibuk dan nggak penting, udah kayak gitu, udah mulai. Setelah itu udah lost Sampai sekarang. sampai sekarang. Mama nggak pernah cari kamu. nggak lagi. ada Papa juga. apa lagi tapi kemarin. Nah ini, ini ya. Jadi memang Ayu nih udah lost kontak dengan orang tuanya udah dari kecil ya, Yu? Dari usia berapa Yuk? Usianya kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Jadi memang berjuang sendiri, masuk asrama, tinggal di asrama, sampai SMA akhirnya dengan tante ya kan, lulus SMA sama tante. Enggak, aku SMA sendiri juga. Sendiri juga? Terus lulus SMA baru sama tante. Lulus SMA baru sama tante. Dan sama tante pun nggak lama ya Yuk. Setelah itu kan Ayu juga merantau. Sempat kerja di mana aja Yuk? Pertama tuh di mana ya? Pernah ke Sukabumi itu pertama, terus Chatime. Terus pernah ke mana? Semarang. Oh itu di Semarang, Pizza Hut. Pizza Hut itu, terus pernah ke Silin, pernah ke Wendy's juga. Terus habis itu ke Jogja lagi, Covid kan, ke Jogja lagi ke Kenes. Habis sekarang admin. Gitulah. Luar biasa. Biar hidupnya nyambung. Jadi memang perjuangan dan bertahan hidup
sendiri, ya kan? Sendiri, dan sampai sekarang masih bisa bertahan stay dan ada di Jogja. Memang nyamannya di Jogja ya, Yuk. Iyalah, semenjak itu kan di Jogja, terus habis itu ke Semarang, terus gak lama balik lagi, sekarang malah betah. Insya Allah nyaman. Insya Allah, insya Allah. Nah, tadi nyambung yang soal papa. Setelah sekian lama nggak menghubungi, tiba-tiba kemarin menghubungi ya. Iya. Kemarin sempat teleponan, Ayu ngabarin. Iya. Gimana Yuk, kok bisa Yuk sampai ngubungin kamu lagi papa? Papa tuh aku apa namanya, kemarin tuh udah lama kan Mbak, dari kelas 3 SD. Terus udah lama banget nggak ketemu. Aku cari pernah aku setelah dari Padang itu Mbak, aku sama tante sempat ke rumahnya. Nah, di situ aku masih ingat alamatnya. Nah, aku tanya, nenek mana? Nenekku yang ini, yang dari papa. Ternyata udah meninggal Mbak Li. Yang ada cuma engkong dulu. Yang ada cuma engkong. Terus nyainya udah meninggal kan gitu kan, di Betawi. Udah, papaku mana? Masih nggak ada, ternyata nggak pernah pulang. Ya udahlah, aku ke situ jadi nggak ketemu papaku. Temennya engkong. Engkong tuh masih ngasih aku uang 50.000 waktu itu. Aku ingat banget. Sekarang udah di surga dia. Terus habis itu pulang nggak ketemu sampai kemarin. Berapa hari yang lalu ya? Seminggu yang lalu kalau nggak salah. Tapi memang ini karena doaku, benar-benar doaku. Terus aku percaya banget ya, Allah itu mengabulkan doaku, doa kita lah. Tapi nggak saat itu juga. Akan aku doanya dari dulu tuh Mbak. Nggak saat itu juga. Tapi nanti kapan tahapan, yang penting tetap terus istiqomah berdoa gitu-gitu terus. Aku berdoa sampai akhirnya tiba-tiba omku telepon adiknya papaku. Katanya aku lagi waktu itu nggak main HP, terus dia telepon, siapa nih ya, tahu kan, angkat katanya, kenapa ini papamu? Aku kan nggak percaya ya Mbak. Memang aku untungnya masih ingat fotonya beliau, papaku itu. Terus aku dari dulu bingung, papaku masih hidup nggak ya, kayak gitu kan, bukannya gimana ya. Terus habis itu aku telepon, terus telepon papaku itu, papaku telepon, akhirnya aku kaget, ya, papaku, ya bener papaku gitu. Terus habis itu katanya omku, ini loh papamu, ini loh anakmu, kayak gitu Mbak. Itu aku sedih banget sih, tapi ya Allah, maksudnya walaupun dia lama nggak ketemu aku, tapi setidaknya dia masih ingat kalau aku anaknya, anak pertama, kalau aku anaknya. Terus dia cuma bilang gimana sekarang, kayak gitu di Jogja ya, setidaknya dia tahu kalau aku masih hidup. Gitu Mbak. Itu makanya aku langsung telepon kan Liana itu gitu. Tapi aku nggak tahu, semoga aja papanya sehat ya, papaku sehat. Setelah ini nggak tahu ngilang lagi apa enggak. Yang penting aku dikasih tahu jawaban Allah, wah ini loh udah tak tunjukin papamu di sini masih hidup, kayak gitu. Karena sempat aku cari-cari juga ke Dukcapil, tak tanya-tanyain di mana dia gitu loh Mbak. Alhamdulillah, kuasa Allah ya, emang nggak ada yang tahu. Iya. Akhirnya sampai bisa terjalin lagi komunikasi ya kan, dan ngabarin juga kabarnya gimana, dan Ayu tahu ya beliau masih hidup gitu ya. Betul. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Luar biasa. Ini masih banyak sebetulnya ya, masih panjang ceritanya. Dan sampai di titik ini akhirnya masih bisa bertahan, berjuang untuk menghidupi diri sendiri ya Yu ya. Kerja dari sana ke sini gitu ya. Dan alhamdulillahnya juga tuh kita tetap keep in touch gitu loh, tetap komunikasi, tetap ngabarin juga gitu loh. Jadi saya juga tahu Ayu lagi kerja di Semarang, di salah satu resto fast food gitu kan, kita juga kontakan ya. Tetap, betul. Tetap. Jadi memang apa ya, kalau Allah sudah menautkan hati kita gitu ya, sudah menjalin hubungan yang baik dari awal, insya Allah hubungan itu juga akan terus berjalan dengan baik. Insya Allah, mudah-mudahan nggak cuma di dunia tapi nanti juga di surga. Ya, Ada nggak yang mau Ayu sampaikan nih dari perjalanan panjangnya Ayu ini ya, dari awal kita ketemu sampai sekarang? Ada nggak sih apa yang paling berkesan yuk dari Ayu kenal aku, kenal Mualaf Center Yogyakarta? Apa sih yang paling berkesan yuk buat Ayu? Banyak ya Mbak, maksudnya kan aku dulu tuh kurus banget loh itu. Aku dulu kurus banget. Terus sekarang makin kenal Mbak Liana. Kalau ya walaupun aku nggak sering ikut kajian sih, cuman kalau ke sana tuh maksudnya aku bener-bener waktunya tak kuantitasin gitu loh maksudku. Terus habis itu semenjak di Mualaf nih
jadi di MCY ini kayak dibimbingnya lebih banget sih gitu. Alhamdulillah. Nyatanya sampai sekarang kan hubungannya baik. Udah kayak orang tua aku sendiri, beneran udah kayak orang tua aku sendiri. Maksudnya sama Pak Amru, sama Mbak Liana itu hubungannya baik banget dan justru menjaga ngomong banget gitu loh Mbak. Dan ke jalan Allah ya yang jelas ya kayak gitu. Sampai aku maksudnya sudah berada di titik baik atau buruk, sampai dari titik buruk sampai baik pun Mbak Liana tahu dan MCY tahu. MCY nggak ada yang nggak kenal aku, Masya Allah. Udah kayak keluarga Iya, ya. Kalau ke gedung ke MCY itu udah kayak ketemu saudara sendiri. Iya benar. Semoga aja semakin melesat hebat aja MCY ini. Amin. Dan di jalan Allah. Pokoknya sampai jannah ya amin. Ya Allah amin insya amin. Allah. Itu aja Mbak. Luar biasa. Dulu awal-awal masuk Islam yuk, perasaannya gimana sih? Oh iya, dulu tuh awal-awal tuh banyak yang jauhin Mbak, banyak yang jauhin, banyak yang ya menghujat sana sini lah. Cuman kan aku apapun agamaku, aku taat. Pada saat dulu aku non juga aku taat. Jadi apapun agamaku aku taat gitu loh. Jadi aku masuk Islam tuh memang semua urusanku alhamdulillah dipermudah. Ya usah sampai sekarang itu masih hidup itu udah luar biasa sih Mbak, masih hidup loh. Bayangin aku nggak tahu ya memang orang di luar sana tuh masih lebih banyak yang susah dan lain-lain. Cuman aku dari pribadinya aku bener-bener yang ya Allah alhamdulillah kok aku ya masih hidup gitu loh, masih kayak gitu loh. Jadi aku selama masuk Islam tuh yang penting tuh aku sholat nggak tinggal, ya kan, sholat nggak tinggal itu udah membangun sih sebenarnya. Itu udah membangun, terus ngaji, terus habis itu ibadah yang tidak diketahui orang banyak lah pokoknya. Nah itu juga aku iniin dan alhamdulillah Allah selalu ini, walaupun cobaan tetap ada ya Mbak. Iya pasti. Cobaan tetap ada, terus tetap aku nangis apa tetap, tapi Allah mudahkan sampai sekarang alhamdulillah. Maksudnya dari aku yang kayak gini masih bertahan hidup tuh udah alhamdulillah. Iya, Gitu. Cari uang sendiri, apa sendiri gitu kan. Ya makanya ya aku Masya Allah banget bersyukur Mbak, yang penting tuh bersyukur Allah nambah nikmat ke aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Menangis. Allah. Luar biasa. Memang ya kadang tuh kita mau kondisi apapun ya, mau lagi seneng, mau lagi susah, mau lagi sedih ya kan. Tetap kalau kita ingat Allah tuh rasanya tuh jauh lebih apa ya, sedihnya tuh jauh lebih bisa kita rasakan kesyukurannya gitu ya. Walaupun kita lagi susah pun kalau kita percaya Allah akan tolong tuh kayaknya tuh hati tuh nyaman aja gitu. Betul. Tenang aja gitu. Allah Kayak walaupun sesusah apa tuh kita yakin aja Allah pasti tolong nih. Alhamdulillah iya Mbak. Ini pasti bisa aku lewatin kan kayak gitu ya. Toh mau mundur juga nggak bisa, Ya, iya kan? karena Tetap harus maju. Betul. Makanya dulu aku semenjak masuk Islam tuh awal-awal tuh memang masih di bawah, maksudku tuh masih yang terpuruk. Sekarang udah alhamdulillah Mbak, walaupun masih ada lika-liku tapi udah alhamdulillah jauh lebih baik dari 6 tahun yang lalu. Masya Nah, yang Allah. ketemu Mbak Liana pertama itu buruk banget udah. Nah, ini udah alhamdulillah lah, udah alhamdulillah banget. Artinya selama menjadi seorang muslimah 6 tahun ini nih perubahan yang Wah, Ayu jauh. rasakan tuh luar Signifikan. biasa ya. Betul. Signifikan memang ya. Jadi terbukti ya yuk, saat kita percaya sama pertolongannya Percaya Allah, aku Mbak. semuanya bisa kita rasakan gitu ya. Asal itu ya tadi ya, Istiqomah. Betul. Menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai Betul. seorang muslim. Nah, Itu. walaupun aku masih banyak belajar juga, Iya. tapi tetap Allah nomor satu. Betul. Saat diberi ujian kita bersabar, saat diberi nikmat kita bersyukur. Syukur. Nah, Masya Allah, Mbak Liana. Seru banget ya. Perjalanannya sangat panjang. 6 tahun tapi penuh dengan drama-drama yang membuat up and down ya. Iya, betul. 8 tahun, Mbak. 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 7 tahun. 7 tahun. Udah lama banget. Up and down. Sekarang harapan Ayu ke depan nih apa sih untuk ini kan awal tahun 2024 ya Ayu ya. Oh iya. Nah, apa sih harapan Ayu ke depannya, baik itu untuk Ayu pribadi gitu ya maupun untuk teman-teman deh MCY gitu. Oh iya. Harapannya apa sih? Nah, semoga kalau Ayu masih banyak belajar. Masih banyak belajar banget, semoga. Tapi udah bisa ngaji ya Yuk? Nah, udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Udah bisa baca Quran ya Yuk? Udah. Alhamdulillah.
masih banyak belajar, tapi hal-hal berat-berat yang lain-lain masih banyak. Cuman semoga Ayu ke depannya lebih istiqomah, lebih maksudnya ke jalan Allah, ikutin jalan Allah. Terus sunnah puasa, aku tuh puasa sunnah tuh kok ya berat gitu, tapi pengen Mbak bisa. Terus sholat duhanya aku pengen Mbak kencengin Mbak. Terus habis itu sholat tahajudnya, wah itu ya Allah berat banget. Subuh aja masih yang gitu, apalagi tahajud. Tapi itu bener-bener aku pengen banget bisa rutin, karena itu memang sejatinya benar-benar ada. Dan aku pernah menjalani tahajud sebulan dikabulin, bener-bener itu. Nah setelah itu mungkin aku mundur, kadang iya, kadang enggak, lalai lagi, kadang iya, kadang enggak. Tapi aku pengen lagi terus, aja. Semoga ibadah sunnah sih, sunnahnya tuh lebih aku tingkatin kayak gitu. Terus semoga aku juga pokoknya tetap bersyukur, itu aja. Lebih bersyukur. Terus kalau untuk teman-teman MCY, semoga silaturahmi kita berjalan baik terus. Amin. Sampai di dunia juga, sampai di akhirat juga. Amin. Semoga MCY semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan semakin melebar, melesat hebat. Pokoknya semoga Allah ridho. Amin. Untuk semuanya MCY. Amin ya Allah. Insyaallah. Itu aja. Mbak Jenny ada pesan-pesan nggak buat aku? Pesan-pesan buat Ayu dari aku pribadi untuk Ayu ya, jangan males belajar, tetap belajar walaupun jarak dari tempatmu ke tempatku agak jauh dan mungkin terkendala juga, nggak bisa sering-sering datang. Tapi harapanku Ayu tetap bisa semangat belajar, nambah terus ilmu agamanya, nambah terus hafalannya ya. Bener. Terus juga ngajinya terus. Amin. Walaupun sesibuk apapun, kalau bisa tuh sehari bisa ya ngaji walaupun satu lembar gitu ya. Ayo. Insya Allah. Karena kalau kita udah ngaji tapi kita berhenti baca Quran, nanti lama-lama lupa gitu. Bener. Nanti tanda baca lupa lagi gitu. Benar. Jadi kita tetap belajar. Aku juga masih belajar. Masya Allah. Sama-sama belajar. Terus apa lagi ya? Ayo tambah kuat. Amin. Tetap diberi kesehatan, kelimpahan rezeki, kelancaran di setiap upaya usahanya, planningnya, rencana-rencananya ke depan ya. Semoga dimudahkan dan mudah-mudahan Ayu mendapatkan kelak calon imam yang soleh yang bisa membimbing Ayu, menjaga Ayu, menjadikan keluarga Ayu nanti sakinah mawaddah warahmah, punya keturunan yang salih solihah. Itu harapan aku, dan mudah-mudahan tetap bisa menyaksikan ya Yuk, kalau Allah masih kasih kesempatan. Semoga diberi panjang umur ya. Ya, amin. Insya Allah juga bisa menyaksikan nanti Ayu sampai ke pelaminan. Amin. Amin ya Allah. Wah benar-benar saksi banget berarti kalau iya. Saksi hidup banget berarti, Masya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Amin Mbak. Mbak. Beri kesempatan terus untuk bisa bareng-bareng. Amin. Ayu nih salah satu mualaf yang memang cukup lama saya kenal di Mualaf Center Yogyakarta. Ada beberapa juga yang lainnya. Ada ya, banyak ya. Banyak, ada Sesi, ya banyak Mbak, banyak. Michelle, Iya juga ada. Siapa lagi ya? Banyak ya. Angkatanmu siapa ya? Cecil. ya. Ada Cecil. Kalau Ana duluan ya. Oh iya. Gitu. Banyak juga ya teman-temannya ya di banyak Center. Banyak. Dibimbing sama Mbak Novi, Mbak Siska, Mbak Rina, Masya Allah, Mbak Nita, banyak banget, Masya Allah. Jadi memang kita nih pengennya nih teman-teman mualaf nih tidak lost contact gitu loh Yuk. Tetap bisa menjalin hubungan, tetap bisa komunikasi gitu. Amin ya Allah. Gitu ya, mudah-mudahan Yuk. Jadi kemana-mana ya ngobrolnya. Tapi semuanya semua jadi doa ya. Insya Allah. Jadi doa semua. Hujan kan? Iya, hujan. Kalau dimulainya dengan niatan yang baik, ya, insya Allah dipermudah. Dan kedepannya pun hubungannya baik. Gitu.
insya Allah. Mudah-mudahan ya yuk semua goalsnya tercapai tahun Amin. ini, bisa Ya Allah, duha, amin. tahajud, Amin. rutin, Betul, amin. hafalan, sholat, Amin. semuanya nggak tinggal, puasa, Ya. puasa sunnah Senin Iya. Kamis. Amin. Ya Dan Allah. Allah mudahkan semuanya, dan semoga ibadah-ibadah itu semakin mendekatkan kita terus pada Allah. Betul. Gitu. Dan ingat juga nih, karena dari tim Mualaf Center Yogyakarta tuh saat ini sedang dalam proses, kita sedang akan mengupayakan untuk membangun atau pembangunan gedung dakwah Wisma Mu'alaf Akhwat di daerah Jogja bagian utara. Masya Allah. Kemarin sudah serah terima suratnya, wakafnya, dan insya Allah sekarang sedang proses untuk sketch desain untuk pembangunannya, desain bangunannya, sekaligus untuk menghitung biaya kosnya berapa kira-kira. Mudah-mudahan semoga Allah mudahkan, Amin. Allah lancarkan, dan insya Allah mudah-mudahan pembangunan itu bisa mulai dilaksanakan di tahun ini. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut support, yang ingin ikut berkontribusi dalam merealisasikan gedung dakwah Wisma untuk Mu'alaf ini, teman-teman bisa menyalurkan bantuannya melalui rekening resmi dari Mu'alaf Center Yogyakarta. Gitu. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan ya yuk. Ya, amin. Meraih amal jariah. Untuk teman-teman yang ingin berdonasi, silahkan nanti bisa cek di Mu'alaf Center Yogyakarta, karena akan diupdate di channel Mu'alaf Center Yogyakarta. Ini channelnya nanti akan muncul di bawah sini. Nanti teman-teman bisa follow, bisa subscribe, bisa tonton juga video-video yang lainnya di sana, dan mudah-mudahan itu menjadi pahala untuk teman-teman yang ikut berkontribusi. Amin. Gitu. Mungkin itu ya yuk ya. Iya Mbak. Insya Allah kita nanti ketemu lagi ke part 2-nya nanti. Iya benar. Amin ya Allah. Amin. Senang aku. Nah iya yuk, kan dulu Ayu pernah ya sempat tinggal ya di shelter Mu'alaf ya, MCY. Oh yang di sini tuh ya? Menurut Ayu gimana, penting nggak sih yuk tempat seperti itu tuh? Penting. Itu tuh misalnya kayak orang Mu'alaf tuh kan, maksudnya dia nggak tahu ya latar belakangnya dari mana, kayak gitu loh Mbak. Terus kata kita nggak tahu latar belakang dia dari mana, entah dia ada tempat tinggal. Jadi maksudnya menolong banget sih shelter tuh. Aku dulu nggak tahu kan mau tinggal di mana. Alhamdulillah tidur di situ, makan di situ, maksudnya ya Belajar di situ. itu belajar di situ, benar. Itu maksudnya itu pertolongan dari Allah, jelas ya. Itu udah pertolongan dari Allah melalui MCY. Gitu. Jadi itu penting banget. Jadi kayak wadah gitu. Iya, betul. Memang ya, memang penting Ditolong banget. Allah itu pasti itu ditolong Allah, Iya. insya Allah. Jadi melalui tangan-tangan orang yang menolong ini, para donatur ini, insya Allah menjadi saksi nih teman-teman Mu'alaf yang ikut merasakan kebermanfaatan dari gedung Wisma Mu'alaf dari Mu'alaf Center Yogyakarta. Dan mudah-mudahan akan semakin banyak juga teman-teman yang bisa merasakan manfaatnya. Nggak cuma tinggal dan stay di situ, tapi juga mendapat ilmu agama, iya bener, pelajaran-pelajaran yang bermanfaat gitu ya yuk, untuk pertumbuhan iman gitu. Jadi insya Allah ini menjadi ladang pahala untuk teman-teman. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita bersama. Amin. Gitu. Dan untuk teman-teman yang mau ikut bergabung dengan Mu'alaf Center Yogyakarta, sekarang Mu'alaf Center Yogyakarta sedang mengadakan open recruitment, dan mungkin berminat ikut bergabung dan menjadi bagian dari keluarga besar Mu'alaf Center Yogyakarta, bisa cek juga di Instagram, di YouTube untuk bagaimana caranya mendaftar dan bisa ikut bergabung dengan tim Mu'alaf Center Yogyakarta. Amin. Kita tunggu. Semangat. ikut gabung ya yuk. Insya Allah. Jadi mungkin itu obrolan singkat santai bersama dengan Nikita Ayu Rafaela. Insya Allah nanti mungkin kalau bisa berkesempatan lagi kita adakan part 2-nya, nanti Iya, akan siap. ada kejutan apa dari Ayu. Nanti kita update lagi ya. Mungkin itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari channel saya.
Terima kasih yang sudah support, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, juga bisa disebarluaskan, di share linknya ke teman-teman yang lainnya supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi dan manfaat untuk teman-teman semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu dari kami. Jazakumullah khairan katsir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih, sama-sama Mbak. Kapan tayang Mbak? Ya Allah. Nanti kalau aku udah nikah lagi. Lihat aja, kalau aku udah nikah lagi. Tahu aja gitu.